Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 28 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada pasangan, mantan, atau siapapun ya yang ingin kalian ketahui koneksinya dengan kalian hari ini. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Queen of Pentacles, kemudian Queen of Cups, Two of Wands, King of Cups, the Magician, and the High Priestess. Queen of Pentacles, berarti di sini kalian disuruh untuk ya udahlah ya, nyaman dulu lah dengan hidupmu sendiri ya. Karena aku lihat juga pasanganmu ini juga membebaskanmu gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin memanjakan dirimu ya silahkan gitu, tapi aku lihat di sini saat ini tuh kamu lebih ingin menikmati hidupmu dengan damai, dengan tenang kayak gitu ya. Dan aku di sini lihat kamu juga sedang mencoba untuk lebih sabar ya, lebih memahami diri, apa kemauan diri ini gitu. Dan aku lihat juga support dari pasangan pun, support dari dia pun oke aja. Kalau misalkan di sini kamu dan dia belum menjadi pasangan nih ya, masih PDKT-an, atau mungkin dia mantan yang baru datang lagi, atau ya dia berjauhan lagian dengan kamu, karena aku lihat di sini ada Two of Wands. Dia juga tidak mengekang kamu kok untuk melakukan aktivitas apa yang membuatmu merasa bahagia ya. Dia tidak mengekang atau membatasi kamu soal keuangan juga gitu ya. Kalau misalkan di sini kalian pasangan tapi LDR gitu, aku lihat ya silahkan untuk menikmati hidupmu, mau menghabiskan atau memboros mau punya kegiatan yang memboroskan juga boleh gitu ya. Saat ini memang sarannya ya udah nikmati hidupmu, karena aku lihat di sini kamu sudah cukup berjuang dengan hubungan ini ya, dengan si dia ini kamu udah cukup lelah memperjuangkan semuanya. Dan setelah apa yang telah terjadi di hubungan kalian, pasang surutnya hubungan ini, memang saat ini kamu disuruh untuk istirahat ya, nggak usah berjuang lagi. Yang penting sekarang tuh kamu nikmati aja dari hasil perjuanganmu yang kemarin. Mau ini hubungannya sekarang kalian sedang bersama ataupun tidak gitu ya, saat ini kamu udah nikmati hidupmu aja sekarang gitu ya. Dalam kondisi apapun dalam hubunganmu bersama dia, udah nikmati hidupmu, lebih sabar, lebih kenal dirimu sendiri ya, apa maumu, apa yang membuatmu bahagia, udah nikmati aja sekarang ya. Tidak usah terlalu berupaya lagi untuk berjuang dengan hubungan ini. Ya, karena aku lihat mungkin kalian sempat kemarin itu berjuang sendirian dalam hubungan ini. Sekarang biarkan dia yang berjuang dengan hubungan ini gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, kamu ini nampaknya seorang ibu rumah tangga ya. Dan aku lihat juga kamu ini orangnya cakap ya, sigap, juga ramah, orangnya juga luar biasa. Bahkan kamu ini sebenarnya dikagumi oleh banyak wanita lainnya ya, mungkin karena keramahan kamu, kesabaran kamu, keligatan kamu ya, kecakapan kamu dalam berinteraksi atau melakukan sesuatu gitu ya. Kamu dipandang wanita lain atau ya sejenis kamu, pria, kalau kamu pria lain gitu, kamu itu wah gitu, kamu hebat gitu ya. Kamu itu kayak jadi acuan mereka, jadi patokan, bukan patokan, apa sih ya, acuan ya namanya ya.
pemberi semangat mereka juga ya gitu, untuk bisa kayak kamu gitu. Dan Queen of Cups berarti gini, kamu ini ya orang yang mengayomi, pengasuh, ya bukan berarti kamu seutuhnya ada babysitter, no, bukan gitu ya. Maksudnya kamu penyayang, penyayang ya, kamu stabil juga sekarang secara emosional ya. Dan aku juga lihat kamu ini orangnya terbuka ya, orangnya terbuka, orangnya jujur pada diri sendiri, bahkan tentang perasaanmu ya. Jadi kamu nggak bertele-tele kalau misalkan kamu suka dengan dia, ya udah kamu akan mengakui bahwa kamu suka dengan dia. Kamu nggak naif ya, kamu nggak munafik, kamu nggak menutup-nutupi ya, kamu jujur aja. Kamu kalau benci ya benci, suka ya suka. Kalau misalkan kamu risih ya akan kamu utarakan bahwa kamu tidak nyaman seperti itu ya. Kamu apa adanya, aku lihat di sini ya. Dan kamu ini mungkin seorang wanita, atau kalian berdealing dengan seorang wanita atau energinya feminim ya. Bisa jadi kamu ini orang yang ramah ya, penyayang, perhatian ya, penuh dengan kasih sayang. Bahkan di sini aku lihat kamu itu orang yang baik hati ya, berbelas kasih. Bahkan di sini menjadi seorang pendengar yang hebat ya. Kalau misalkan si pasanganmu punya keluhan atau pasanganmu sedang dalam masalah gitu, kamu bisa menjadi teman curhat ya, teman curhat yang hanya mendengarkan ya, tanpa menjudge kayak gitu, tanpa memotong apa curhatan dia gitu. Kamu bisa menjadi seorang pendengar yang baik gitu ya, bisa menghargai dia, bisa apa tuh, kalau misalkan dia lagi keadaan sedih terus curhat, kamu itu ya yang setia gitu, setia ngedengerin dia, penuh dengan perhatian gitu ya, tidak menjudge. Nah, seperti itu kamu orangnya ya. Atau mungkin kamu berdealing dengan itu. Ini pembacaan bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Jadi kalian situasikan aja dengan situasi kalian. Nah, mungkin kalian juga berdealing dengan orang yang memang pendiam. Orang ini pendiam ya, atau pemalu ya. Jadi cobalah untuk menghargai si dia, karena aku lihat kalau misalkan kamu menghargai dia, kalau kamu membuat dia itu nyaman sama kamu, dia merasa apa ya, dihargai, dibutuhkan di dalam kehidupanmu, maka orang ini akan setia sama kamu ya, akan setia. Bahkan di sini dia akan memberikan kasih sayang yang penuh sama kamu. Dan aku lihat juga dia akan ya berbakti sama kamu. Berbakti, apa sih namanya tuh, kalau ya setia lah, seperti itu ya. Oke, aku lihat di sini soalnya kamu terkadang ngerasa perasaanmu terhadap dia ini kayak hambar gitu ya, kayak nggak ngerasain kepuasan di dalam hubungan ini, nggak tahu kenapa. Atau mungkin kamu pernah tersakiti olehnya, jadi kamu merasa kayak ragu dengan dia. Atau bisa jadi ya mungkin karena dia orangnya pendiam, jadi kamu sulit untuk bisa berinteraksi, berbaur dengan dia, bisa jadi ya. Jadi kamu ngerasa kayak, aduh yakin gak sih dengan orang ini nih mau dibawa kemana sih hubungannya, terus ini nih gimana sih caranya agar menghidupkan hubungan ini tuh gimana. Nah, kamu tuh jadi kayak bimbang, kayak masih ragu dengan orang ini gitu ya, kamu gak yakin dengan orang ini. Jadi kayak perasaanmu itu kayak apa ya, hambar, kayak mulai memudar kayak gitu ya. Akhirnya kayak kamu saat ini lagi menarik diri gitu. Mungkin ada sebagian yang nggak seutuhnya ya menarik diri, cuman kayak lebih menghindar ya, menghindar. Atau mungkin ya ada sebagian juga yang sudah menarik diri dari si dia, tapi lebih ke kayaknya kamu menghindar gitu deh. Oke, mungkin sesekali kamu merespon tapi kayak nggak mau intens gitu loh ya, komunikasinya atau dekat dengan dia itu nggak mau intens. Kayak ya kalau pengen misalkan dia chat gitu ya, kalau kamu lagi pengen chat bales ya bales, kalau enggak ya udah nunggu nanti kayak gitu. Jadi kamu kelihatan kayak lagi menghindar dengan si dia.
Dan oke, mungkin orang ini pernah berselingkuh sama kamu, bukan sama kamu ya, mungkin orang ini pernah berselingkuh saat bersama kamu. Jadi kamu di sini ragu ya, kamu takut bahwa orang ini akan melakukan hal yang sama kembali gitu. Kamu takut dia datang cuman untuk mempermainkan kamu kembali ya. Mana di sini aku lihat kalian kan LDR ya, punya jarak yang begitu jauh, entah kalian ini beda kota, beda negara, beda pulau, beda provinsi, seperti itu ya. Jadi sulit untuk bisa memantau dia, sulit untuk bisa tahu gerak-gerik dia gitu ya. Jadi kamu di sini aku lihat ya itu tadi, kayak nggak mau terlalu dekat, lebih memilih untuk kayak menarik diri atau apa ya, ya nggak mau intens gitu sama dia ya. Kamu masih ragu di sini, kamu takut ya, kamu takut dia ternyata mempermainkan kamu lagi, dia punya pilihan yang lain seperti itu. Oke, orang ini dikonfirmasi lagi nih dengan Knight of Cups ya. Jadi orang ini sempat memiliki kayak semacam kecanduan, entah itu kecanduan tentang narkoba, alkohol, atau bahkan wanita atau pria ya. Kalau misalkan dia pria berarti ya dia kecanduan wanita, kalau dia wanita berarti dia kecanduan pria. Ya, kalian situasikan aja lah, dia ini punya satu kecanduan yang membuat kalian merasa sulit ngejalanin hubungan ini ya, karena penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa sakit, penyesalan. Ya kalian merasa menderita lah, lelah dengan hubungan ini bersama dia. Dan kemarin itu juga perasaan dia itu yang sempat merasa puas padamu, tapi lambat laun kok ia tiba-tiba tidak setia. Bahkan kayak yang tadinya itu sempat hiper gitu ya, semangat gitu ngomongin tentang komitmen, tahu-tahu tidak terlaksana komitmen. Jadi ada pembatalan atau pembatalan atau penundaan ya, yang berhubungan dengan komitmen tentang pertunangan, atau mungkin kalian kalau belum jadian masih PDKT nih, pacaran seperti itu, atau pernikahan seperti itu. Jadi ada yang dibatalkan atau ada yang ditunda. Dan The Magician ya, jadi dia ini sempat tidak jujur ya, karena mungkin dia selingkuh itu, atau ya melakukan suatu tindakan apa gitu terhadap kamu yang nggak jujur juga terhadap perasaannya terhadap kamu. Kemarin itu dia sebenarnya cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi nggak dia utarakan. Nah inilah yang membuat hubungan kalian itu kayak krik itu apa canggung ya, kayak tidak menemukan apa ya, kenikmatan semacam itu ya. Jadi akhirnya salah paham. Dan aku lihat juga orang ini mencoba untuk memanipulasi kamu ya, sehingganya dia ini melakukan rencana-rencana yang sesuai dengan keinginannya terhadap kamu. Jadi dia tuh pengen menjalin satu hubungan sama kamu itu kamu harus ngikutin apa mau dia ya. Jadi kamu harus ngikutin dia. Kalau misalkan kamu nggak ngikutin apa mau dia, atau misalkan menurutmu tidak masuk logikamu gitu ya, ini suatu pertentangan atau beda prinsip gitu ya sama kamu ya, akhirnya timbullah pertengkaran di antara kalian di sini. Makanya di sini aku lihat dia pengen jujur sama kamu, pengen terbuka lagi sama kamu, karena di sini ada The High Priestess ya. Aku lihat di sini orang ini memang tergila-gila sama kamu, dia suka banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu, karena di sini di mata dia kamu itu orang yang cerdas, kamu orang yang cantik atau ganteng, good looking, kamu itu orangnya berwibawa, kamu kalau kamu itu terlihat seksi di mata dia, kamu
ya sesuai dengan style dia lah ya, sesuai dengan kriteria pasangan yang dia inginkan gitu. Dan aku lihat di sini energi kamu seorang feminim, jadi mungkin kamu wanita ya. Ya bisa bisa terbolak-balik ya, jadi kalian kondisikan aja. Dan aku lihat ya di sini tuh semakin hari semakin tidak tertahankan loh ya, apa gairah dia terhadap kamu ini ya. Karena di sini High Priestess, dia itu benar-benar bergairah sama kamu. Dan aku lihat juga orang ini tuh apa ya, seksual dia itu tinggi ya terhadap kamu. Jadi kalau ngelihat kamu itu kayak bergairah banget ya. Karena aku lihat kalau the High Priestess ini kan melambangkan kehidupan seksual dia itu memuaskan ya sama kamu. Dan keinginan terhadap kamu itu tinggi secara seksual gitu. Jadi ya bisa dibilang kamu bisa dibilang dia tuh nafsu banget sama kamu gitu deh ya, kasarnya. ya mudah-mudahan kalian paham maksud aku ya. Karena ini YouTube kadang takut di kena ban ya, jadi harus hati-hati kalau ngomong. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Jadi aku lihat dia masih sangat-sangat tertarik dengan kamu, masih sayang sama kamu, dan ada penyesalan berarti dari dia ya terhadap tindakan dia ke kamu dan ketidakjujurannya terhadap kamu ya. Dan orang ini aku lihat memang masih manipulatif ya, jadi harus hati-hati. Cobalah untuk terbuka kamu terhadap dia, dan cobalah untuk menyadarkan dia juga dan meyakinkan dia bahwa dia harus terbuka juga dengan kamu ya, agar ini tidak selalu keluar the magician terbalik ini ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Sagittarius, Aries dan apa itu namanya, Leo. Ya, oke itu aja. Tidak menutup kemungkinan ya kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.